Alah, jadi istri pelit banget sih sama suami. Cuma buat rokok sama kopi aja, ngomelnya udah kayak perang dunia keempat aja. Ya gimana kagak ngomel? Ya kali bang, tugas cari nafkah itu kan kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Ah elah, oh istri nggak tahu diuntung. Justru dengan elu yang cari nafkah sekarang ini, pahala elu itu gede banget. Dan gue jamin, kalau pahala elu banyak, elu bakal masuk surga. Sebelum lanjut ke videonya, Acing mau disclaimer dulu ya teman-teman semuanya, bahwa video ini adalah cerita fiksi yang mengandung edukasi positif dan komedi dengan tujuan menghibur sambil belajar. Selamat menonton! Astagfirullah, udah siang begini masih tidur aja. Padahal udah coba gue bangunin dari tadi buat sholat subuh. Sampai jam segini belum bangun juga. Ngalamat kagak sholat lagi nih orang. Haduh. Ah, berisik banget sih. Ganggu tidur aja. Woi bang, abang itu suami macam apa sih? Bukannya cari nafkah buat keluarga. Siang-siang begini masih males-malesan aja. Mana sukanya ngabisin duit buat rokok sama kopi. Alah, jadi istri pelit banget sih sama suami. Cuma buat rokok sama kopi aja, ngomelnya udah kayak perang dunia keempat aja. Ya gimana kagak ngomel? Ya kali bang, tugas cari nafkah itu kan kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Ah elah, oh istri nggak tahu diuntung. Justru dengan elu yang cari nafkah sekarang ini, pahala elu itu gede banget. Dan gue jamin, kalau pahala elu banyak, elu bakal masuk surga. Emang elu kagak mau masuk surga, ha? Ya mau bang. Nah, ya udah. Lagian gue ini juga masih usaha buat cari kerja. Emang belum rezeki gue aja sampai sekarang belum dapat kerja. Ah elah, tiap ditanya pasti alasannya begitu mulu. Sebenarnya aku itu capek bang. Kalau bukan karena anak kita, mana mau aku bertahan sama kamu bang. Aku gak mau anak kita itu punya background keluarga yang broken home. Tapi aku sedih juga kalau anak aku punya sosok ayah kayak kamu. Udah pengangguran, pemalas, mau kondo, tukang judi, perokok lagi. Haduh, perasaan kagak ada bagus-bagusnya deh ah. Ah, berisik lo. Oi, udah siang nih. Lu udah kesiangan berangkat kerja. Ditambah anak kita juga udah telat sekolahnya tuh. Berangkat ke sono. Astagfirullah, bener juga. Abang sih, gara-gara abang Neng jadi lupa waktu. Dasar. Sayang, ayo kita berangkat sekolah sayang. Iya mama. Assalamualaikum. Oi, perempuan gak guna. Sebelum pergi minimal tinggalin duit lah, woi. Makan tuh duit. Nah, kalau gini kan, gue bisa beli rokok dan kopi di warung Pok Lela. Hahai. Mbak, beli rokok satu sama kopi satu. Oh oke Kang Baim. Totalnya 15.000 ya. Lah, Pok, aneh hutang dulu, Pok. Catat aja dulu ya. Nanti kalau aneh udah punya duit, pasti aneh bayar, Pok. Ah elah, utang lagi. Ya udah deh, tapi awas ya kalau situ gak bayar. Aduh, kapan sih Kang Akang itu punya duit buat bayar utang? Ya doain aja secepatnya, Pok. Hehehe. Amin. Hahaha. Padahal gue tadi pagi udah dikasih duit sama istri gue. Tapi sengaja emang kagak gue pakai buat jajan rokok dan kopi di sini.
Soalnya kan rencana gue duit dari istri gue itu mau gue pakai buat modal judi online. Hahaha. Ini bang, rokok sama kopinya. Makasih banyak, Pok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah elah, ada-ada baik. Ini orang kenapa segala kemari sih? Lah, Mpok, masa iya ada pelanggan malah sinis banget begitu? Walah Sapri, gimana kagak sinis? Orang yang datang ke warung gue aja dua-duanya pelanggan yang doyan utang. Eits, tunggu dulu, Mbak. Jangan seuzon dulu sama Ane. Ane kesini justru mau bayar utang, Pok. Lah serius lu Pri? Hahai. Serius atuh, Mpok. Jadi berapa nih semua utang Ane ke Empok? Insya Allah bakal Ane lunasin sekarang. Wah, oke. Bentar, Ane ambil catatan utang gue dulu. Kalau menurut catatan gue, total utang lu itu 5 juta, Pri. Buset, banyak bener tuh nyampe 5 juta. Wah, tenang. Pokoknya aman, Pok. Ane ada duitnya nih buat bayar utang. Hehe. Ini ya, Mpok. Duit 5 juta buat bayar utang ke Empok Lela yang cantik. Wah, makasih banyak, Pri. Hahai. Woi Sapri, lu kan pengangguran. Kok lu bisa punya duit sebanyak itu sih? Lu ngepet ya? Dasar tukang ngepet. Bagi caranya dong, Bre. Ngepet. Wah, hari gini masih ngepet. Ngepet mah cara lama, bro. Hai, Ane mah orang modern. Ane nggak bakal pakai cara ketinggalan zaman kayak begitu. Terus caranya gimana, Bre? Jadi nih, Bre, Ane dapat duit ini dari media sosial. Hah? Media sosial? Yoi, Bre, lewat YouTube, Facebook, TikTok. Beuh, dengan Ane bikin konten terus Ane upload di media sosial, Ane bisa dapat duit dari endorsan, Bre. Hai. Beuh, mau dong, Bre. Minta ajarin boleh kali. Hehe. Dah gampang, Bre. Lo punya HP yang ada kameranya kan? Ada, Bre. Nih. Beuh, mantap. Caranya nih, Bre, lo tinggal bikin ide konten tuh yang menarik. Terus lo rekam tuh pakai HP lo. Habis lo rekam, lo edit. Habis lo edit, lo upload deh di media sosial lo. Pokoknya nih, konten lo harus yang menarik. Biar para netizen yang udah nonton video lo itu bisa kasih lo like dan subscribe lo. Dan dari subscriber dan like yang banyak itu, lo bisa dapat duit dari medsos. Oh alah, jadi gitu caranya lu dapet duit. Hai, gampang juga ya. Oke lah, kalau gitu ntar gue coba cara dari elu ini deh. Hehe. Oke, semoga beruntung, Bre. Ya udah, Ane pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, enaknya bikin konten apa ya yang menarik, yang bisa ngasilin like banyak. Ternyata susah juga ya bikin konten. Mau bikin konten animasi azab, jelas-jelas gue nggak bisa gambar. Ditambah saingannya berat banget kalau animasi azab mah. Udah ada channel kartun Acing yang dimana animasinya bagus, terus ceritanya juga menarik. Gak mungkin bisa gue ngalahin channel kartun Acing. Duh, terus gue harus gimana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aha, gue punya ide. Oi bocil, berhenti lo. Ada apa, Pak?
bawa. Eh? Nah, itu tulisan lu balik. Terus lu pegang ya. Terus biar gue videoin. Woi, lu suruh apaan tuh anak gue? Ah, diem lu. Gue lagi usaha nih biar gue bisa dapat duit. Hah? Duit? Woi, cari duit itu kerja, bukan malah bikin konten kebohongan kayak gini. Alah, berisik. Lu lihat aja. Gue bakal bungkam tuh mulut lu yang cerewet. Kalau gue berhasil dapat duit banyak dari cara begini. Oi, bocah. Diam lu ya. Jangan gerak. Mau gue videoin dulu nih. 何お前はもう死んでいる。 Nah, oke nih. Hai. Oi bocil, udah nih. Sekarang pergi sono. Hus, hus. Nah, sekarang saatnya upload. Gue harus bikin akun pakai nama anak gue nih. Gue yakin dengan konten ini gue pasti bisa dapat like dan subscriber banyak. Dan gue akhirnya bisa dapat endorse. Hai. Wih, ada postingan apa nih? Ayahku berjanji akan berhenti merokok bila konten ini mendapatkan 10.000 like dan 1.000 subscriber. Lah, ini kan si Tole, anaknya Pak Baim. Iya nih Cing, di HP gue juga ada nih postingannya. Terus kita harus gimana, Pak? Ya kita bantu atuh Cing, biar si Pak Baim berhenti merokok. Terus si Tole kan jadi lebih sehat, karena terhindar dari bahaya asap rokok. Wah, bener juga, Pak. Oke deh, Acing juga bakal bantu share postingan ini ke seluruh temen Acing. Iya Cing, gue juga ah. Wih, ada notifikasi apa nih? Lah, ini kan si Tole, anaknya si Pak Baim. Wah, si Tole sampai bikin konten begini. Saya harus tolong ini anak dengan like dan subscriber. Biar anak ini kehidupannya lebih baik. Karena bisa terhindar dari bahayanya rokok. Dah, apes bener deh dapat suami begini. Yang namanya suami itu kan harusnya jadi imam keluarga. Bukan yang ngajakin keluarganya sholat isya bareng, malah molor terus dari tadi sore. Mana tadi kagak sholat maghrib lagi, padahal udah coba aneh bangunin. Dah lah, males gue mikirin orang kayak begini. Mending gue sholat isya di masjid daripada sholat di rumah kagak khusyuk karena lihat orang beginian. Ayo nak, kita berangkat ke masjid. Iya, Mama. Bah, ada suara apaan tadi? Berisik amat, ganggu tidur gue aja. Yuhu, mantap. Hai, akhirnya gue jadi orang kaya. Yeay. Oh, siap Pak. Saya akan bikin promosi dari produk Bapak. Halo, dengan Mbak Im di sini. Halo Pak, saya ingin endorse Bapak untuk mempromosikan produk saya. Apa bisa? Oh, jelas bisa Pak. Hehe. Baik Bapak, setelah ini saya akan transfer uang sebesar 10 juta ke rekening Bapak. Saya harap Bapak bisa bikin konten yang bagus agar produk saya laris terjual. Siap Bapak, saya jamin produk Bapak pasti bakal laris terjual setelah ada konten promosi dari saya. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Pak. Hehe. Berisik amat sih dari tadi. Biasanya juga jam segini masih molor. Hari ini tumben kagak. Ah elah, apa sih? Kagak seneng banget lihat suami bahagia. Dih, Pa,
Tole izin main di luar dulu ya. Iya sayang, hati-hati ya mainnya. Oke, Ma. Hayo, inget bang, inget sama konten yang abang bikin. Abang bilang kalau konten abang udah 10.000 like dan 1.000 subscriber, abang janji bakal berhenti ngerokok kan? Ingat bang, yang namanya janji itu harus ditepati. Elah, tahu apa kamu? Woi perempuan, asal lu tahu, itu semua cuma gimmick dan sandiwara belaka. Kebohongan itu semua mah wajar kali di dunia hiburan. Heleh, hati-hati bang, kena karma karena lu udah bohong ke banyak orang. Hahaha, apa itu karma? Karma aja malah sujud sama gue. Hahaha. Dih, sombong banget ini orang. Tole, Ada apa Pak Ustadz? kesini dulu nak. Pak Ustadz mau tanya sesuatu. Hehehe. Mau tanya apa Pak Ustadz? Jadi gini, Pak Ustadz mau tanya. Setelah kamu posting konten kemarin dan mendapatkan banyak sekali like dan subscriber, apakah bapak kamu sudah berhenti merokok? Posting konten? Berhenti merokok? Pak Ustadz ngomong apa sih Pak? Orang saya nggak bikin konten apa-apa. Ditambah, bapak saya juga masih aja tuh ngerokok di rumah. Malah tadi pagi rokok bapak saya makin banyak. Nggak tahu deh dapat duit dari mana buat beli rokok. Hah? Ya udah ya Pak Ustadz, saya lanjut main dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah, kok jadi begini sih? Pak Ustadz, firasat Acing kayaknya ada yang nggak bener nih tentang Pak Baim. Iya, Cing. Saya juga mikir begitu. Ya udah Pak Ustadz, gimana kalau kita cek aja ke rumah si Baim langsung? Wah, ide bagus itu Sapri. Kalau begitu, mari kita semua pergi ke rumah Pak Baim. Baik, Pak Ustadz. Baik Pak, saya siap bikin konten promosi untuk produk Bapak. Kita deal di harga 10 juta tiap postingan ya Pak. Hehe. Baik Pak, deal. Wah, Baim, lu emang hebat. Karena postingan gue kemarin pakai foto anak gue jadi bisa banyak like dan subscriber. Alhasil sekarang gue bisa terima banyak banget endorse. Hahaha. Dan mantapnya lagi, dari hasil endorse itu, gue jadi bisa beli rokok yang banyak. Wah, Astagfirullahaladzim. Wah, keterlaluan banget Pak Baim. Ternyata konten kemarin itu yang posting Pak Baim sendiri. Dan parahnya lagi, ternyata konten kemarin hanya sebuah kebohongan. Betul itu, Cing. Berarti Pak Baim telah membohongi kita semua. Yang dimana kebohongan itu adalah perbuatan dosa besar dalam ajaran Islam. Yang jelas sangat dilarang keras dan sering dianggap sebagai ciri-ciri orang munafik. Ya udah kalau begitu Pak Ustadz, saya punya ide buat bikin si Baim ini kapok dan jerak atas perbuatannya. Emang apa ide kamu, Sapri? Mari semua, ayo ikut saya. Assalamualaikum. Siapa tuh yang ngetuk pintu rumah gue? Ganggu orang lagi santai aja sih. Loh? Ada apa ini? Kok para warga pada kumpul di sini? Bre, jadi begini Bre. Kita semua di sini cuma pengen klarifikasi aja Bre. Hah? Klarifikasi? Klarifikasi tentang apa?
Itu bre, tentang konten yang ada anak lu itu, yang di situ ada tulisan ayahku berjanji akan berhenti merokok bila konten ini mendapatkan 10.000 like dan 1.000 subscriber. Walah, itu. Terus, apa masalahnya sama gue? Jadi gini bre, konten lu itu kan udah dapat banyak like dan subscriber tuh. Ya, terus? Terus, kok lu kagak berhenti ngerokok sih bre? Kan kalau kayak gitu berarti lu bikin konten bohong dong. Ah elah, masalah sepele begitu aja segala dipermasalahin. Woi para warga geblek, gue kasih tahu nih ya ke lu pada. Sejatinya media sosial itu memang penuh dengan gimmick dan kebohongan. Jadi jangan terlalu percaya deh lu sama konten-konten di media sosial. Astagfirullah Pak Baim, memang betul apa yang dibilang Pak Baim. Namun, Pak Baim juga nggak perlu ikut-ikut dalam membuat konten kebohongan. Apalagi Pak Baim segala bawa-bawa anak Bapak. Betul itu Pak Baim, karena kalau Bapak sampai bawa-bawa anak Bapak, itu sudah menjadi sebuah tindakan eksploitasi seorang anak. Dan itu dilarang di negara kita ini. Ah elah, dasar para SDM rendah. Anak-anak gue, kenapa kalian yang pada repot? Terus nih ya, kalau gue tetap ngeyel dan gak nurut sama kalian, kalian pada mau ngapain ha? Kalian mau ngajak gue baku hantam ha? Sini maju, gue kagak takut. Astagfirullahaladzim. Bukan bre, hehe. Kita mah nggak bakal sebarbar itu. Kalau emang lu pengen tetap buat ngerokok, kita semua nggak ngarang kok. Justru malah kita semua mau kasih hadiah ke elu. Hah? Hadiah? Hadiah apaan? Ini Pak Baim, kita semua mau kasih hadiah rokok ke Pak Baim. Betul itu Pak Baim. Hehehe. Hah? Hadiah rokok? Wah, makasih banyak. Hehe. Nah, gitu dong. Emang bener deh ah. Semua warga desa Sukaahai emang yang terbaik dan paling mantap. Hai. Ya udah, ini gue kasih ke elu ya bre. Siapa suruh lu bikin konten kebohongan? Alhasil para warga nggak terima kan karena lu bohongin. Makan tuh rokok. Hahaha.